kita berada di sebuah tempat di mana perjuangan itu dilakukan dan jadi legenda. Kita berharap hari ini kita bukan saja mengerti sejarah mengapa di Hotel Yamato ini terjadi peristiwa 19 September. Bukan hanya mengerti sejarah mengapa terjadi resolusi jihad 22 Oktober. Bukan hanya mengerti sejarah tentang peristiwa 10 November, tapi kita berada di tempat ini untuk membuat sejarah baru bagi Indonesia. Dan kemudian ke depan tantangan kita besar. Jika tadi kita berkisah tentang menggulung kolonialisme, maka tugas kita hari ini adalah menggelar kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini ketika kemudian diputuskan untuk tanggal 2 September dipilih sebuah tempat yang punya sejarah yang luar biasa di Hotel Yamato 19 September 1945. Ini peristiwa yang penting ini. Karena di sini terjadi perobekan bendera dan kemudian menjadi merah putih. 19 September 22 Oktober resolusi jihad dimunculkan, dan 10 November tempat ini menjadi sejarah. Anak-anak muda Republik ini bertarung menelusuri kolonial. Pilihan tempat ini adalah pilihan yang luar biasa, Gus Imin. Ini pilihan luar biasa karena ini mengirimkan pesan bahwa di Surabaya ini, di tempat kita berada sekarang ini, disinilah anak muda memilih untuk tak hanya menonton ketika sekelompok kaum intelektual di Jakarta memilih merdeka. Anak-anak muda di tempat ini menyatakan, saya hibahkan nyawa saya untuk Republik Indonesia. Sebuah keputusan luar biasa, dan keberanian itu kemudian menular. Insya Allah ini menandai juga kita ambil nyali itu, karena nyali itulah yang menjadi bekal untuk menghadapi ikhtiar perubahan ini. Katanya pemimpin itu pemimpi plus N, Pak. Pemimpi plus N, N-nya apa? Nyali. Nyali. Dan dipakai mereka nyali. Dan secara kebetulan orang tua kita berasal di Surabaya. Tadi cerita Gus Imin, Kiai Bisri Samsudin di sini, kakek saya Air Baswedan lahirnya di sini di Ampel, dan kawasan ini dulu adalah kawasan mereka tempat tinggal. Bolor Dewe, wes wayahe Bolor Dewe itu ada 6 gitu ya. Nah, kemudian ke depan tantangan kita besar. Jika tadi kita berkisah tentang menggulung kolonialisme, maka tugas kita hari ini adalah menggelar kesejahteraan. Tugas kita memastikan perubahan ini berjalan terus, dan kita ingin tiap hari menjadi lebih baik, tiap tahun menjadi lebih baik. 78 tahun perjalanan Republik ini, tiap 5 tahun kita berhenti sejenak, menentukan etape 5 tahun berikutnya, menentukan kepada siapa kita titipkan amanah, ke arah mana kita ambil perjalanan ini. Tiap 5 tahun sekali kita ambil jeda. Karena itu pemilu, pilpres bukan sekedar soal melanjutkan dan tidak melanjutkan, tapi tentang menunaikan janji kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan ini juga yang membuat kita semua merasa bersyukur bahwa terbentuk sebuah koalisi yang didasari dengan niat baik itu. Dan alhamdulillah dengan bergabungnya bersama PKB, rasanya koalisi ini akan bergerak lebih cepat, lebih besar. PKB menjadi sebuah penguat, mengisi rongga-rongga yang selama ini belum terisi, membawa warna-warna yang selama ini belum ada, memberikan kepada kita perspektif-perspektif baru. Insya Allah koalisi ini akan memadukan ideologi nasionalis, ideologi religius menjadi sebuah kekuatan bersama
kekuatan masyarakat kota, kekuatan masyarakat desa, kekuatan masyarakat Jawa, kekuatan masyarakat di berbagai seluruh wilayah Indonesia. Ini adalah sebuah ikhtiar bersama. Dan saya sendiri, saya pribadi seperti diceritakan oleh Gus Imin tadi, bukan kenal barusan. Kenalnya sudah lama. Kita kalau dihitung tahun barangkali lebih dari 30 tahun. Karena di tahun 90-an itu kita sama-sama di Jogja, sama-sama kuliah di Gajah Mada, saya ekonomi, biofisik, berseberangan, berjejer kampusnya, berbeda parkirannya. Di ekonomi lebih banyak mobil daripada di fisik waktu itu. Tapi katanya fisik lebih banyak mobil hari ini sekarang. Jadi itu tempat parkirnya agak beda dengan itu. Tapi kita semua berteman, dan saya ingin sampaikan bahwa Gus Imin ini adalah seorang pribadi yang memiliki rekam jejak aktivisme yang bisa menginspirasi setiap orang yang hari ini bekerja bergerak dalam organisasi. Seperti disampaikan oleh Bang Surya tadi, seorang organisatoris ulung yang rekam jejaknya panjang, bukan dadakan. Beliau mulai dari panjang, mulai dari Jogja aktivis PMI, ketua PMI, KNPI, LKIS, DPR, wakil ketua DPR, menteri, wakil ketua MPR. Posisi apa lagi yang belum pernah didudukinya? Jadi bukan nikmat apa lagi yang baru dustakan, posisi apa lagi yang belum pernah didudukinya? Insya Allah wakil presiden Republik Indonesia. Dan begini, memimpin sebuah partai sejak 2005 perlu stamina yang luar biasa, perlu ketekunan, kerja keras, konsistensi untuk bisa memimpin selama 18 tahun. Dan yang dipimpin, kalau ketemu dengan jajaran PKB, ngobrol, ketemunya adalah generasi-generasi baru, generasi-generasi yang memiliki semangat aktivisme yang luar biasa. Walaupun tadi dia bilang karena baru maka ada senior, ada senior, ada senior, ada senior, ada senior. Tetapi yang junior itu berani ambil keputusan. Berani ambil keputusan. Kira-kira gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu hanya orang yang punya rekam jejak yang panjang. Tapi itu menunjukkan apa? Kenapa berani? Saya sempat sadar. Kenapa berani? Kenapa berani? Kita semua lihat ketika kita menyaksikan seseorang memiliki keberanian karena dia memiliki keyakinan bahwa yang dikerjakan adalah kebenaran, bahwa yang dikerjakan adalah kebaikan, bahwa yang dikerjakan bukan tentang dirinya, tapi tentang bagaimana Indonesia lebih baik, bagaimana Indonesia lebih maju, bagaimana Indonesia lebih makmur. Karena itu bisa dipertanggungjawabkan pada siapapun yang bertanya atas apa yang diputuskan pada malam hari ini oleh Ketua Umum PKB. Ini adalah sebuah keberanian yang insya Allah kita semua sama-sama bawa sebagai bekal. Karena itu kita berharap ke depannya insya Allah koalisi ini makin solid, makin kuat. Kita hargai yang memutuskan untuk tidak berada dalam koalisi perubahan. Kita hormati itu. Sambil kita yang mengatakan bahwa kita bergerak di sini bukan soal bagi-bagi. Kita bergerak di sini soal bagaimana Indonesia lebih baik. Kita bergerak di sini dengan niat yang tulus. Dan ini yang selalu disampaikan. Kalau bertemu dengan Bang Surya hampir selalu bicara soal satu kata yang selalu digunakan, kata ikhlas. Kata ikhlas, kata tulus, hampir selalu digunakan. Dan ini adalah pesan bersama kita semua. Kita berada di sebuah tempat di mana perjuangan itu dilakukan dan jadi legenda. Kita berharap hari ini kita bukan saja mengerti sejarah mengapa di Hotel Yamato ini terjadi peristiwa 19 September. Bukan hanya mengerti sejarah mengapa terjadi resolusi jihad 22 Oktober. Bukan hanya mengerti sejarah tentang peristiwa 10 November, tapi kita berada di tempat ini untuk membuat sejarah baru bagi Indonesia.
Dan izinkan saya mengajak kepada semua, seluruh keluarga besar Partai Koalisi dan seluruh keluarga besar barisan relawan dan pendukung, mari kita melangkah dengan lebih mantap, mari melangkah dengan lebih bersemangat, dan tentu lebih cepat dan lebih luas jangkauannya. Perjuangan ini membutuhkan kedisiplinan, membutuhkan militansi, membutuhkan kepemimpinan. Karena itu kita mengajak kepada semua, mari kita gunakan cara-cara baik bersama dengan orang-orang baik untuk menjemput kebaikan bagi Republik ini. Jalan ke depan mungkin tidak landai, tapi memang begitulah perjalanan ke puncak. Kalau mau mengikuti jalan yang landai, maka dia tidak mengantarkan kita ke puncak. Kalau jalan ke puncak, pasti mendaki. Jalan mendaki pasti melelahkan. Tapi perjalanan ke puncak itulah yang akan membuat kita bisa menggaungkan pesan kebaikan untuk seluruh Indonesia. Insya Allah perjalanan yang mendaki ini tidak terasa berat, tapi terasa ringan. Dengan apa? Dengan doa dari ibu-ibu kita, dengan doa dari para kiai alim ulama, dari doa para pemimpin-pemimpin agama yang ada di seluruh Indonesia. Mereka membukakan pintu-pintu langit untuk ikhtiar baik ini dibukakan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya kita bisa sama-sama menjemput takdir untuk Indonesia yang lebih baik. Insyaallah kita semua yang berada di tempat ini menjadi saksi, dan insya Allah kita semua yang berada di tempat ini akan menggaungkan perjuangan ini ke seluruh penjuru Indonesia.